Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tukrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha ma ushkila innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi barakati lumihi wa bikum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayakunu alaikum umara ta'rifuna minhum wa tunkiruna wa man ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salim. Walakin man radiya wa taba'a ab'adahu Allah ta'ala. Qila afala nuqatilhum qala la ma sallu. Wa qala Sufyan fi jahannam wadin la yaskunuhu illa al-qurra az-zairuna lil muluk. Wa qala Huzaifa iyyakum wa mawaqifal fitan. Qila wa ma hiya qala ababul umara yadkhulu ahadukum alal amiri fa yasadiqu bil kadhib wa yaqulu bihi ma laysa fihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama umana'ur rusul ala ibadillah fama lam yukhalitu as-salatin fa iza fa'alu dhalika faqad khanu ar-rusul fahzaruhum wa'taziluhum ila akhirih. Pak itu di Bapak apa naik Pak Ikhwan mana? Hah? Mana ya? Sakit apa? Dia biasanya nggak ada yang duduk di situ. Nggak ada ya? Oh, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu alaikum umara ta'rifuna minhum wa tunkiruna. Akan datang satu masa di tengah-tengah umat Islam ada pejabat. Arti pejabat ini mulai dari bupati, gubernur, presiden. Ta'rifuna, kita kenal, kita kan, tapi watun kiruna, tapi banyak dan bahkan mayoritas seperti orang membencinya. Kenapa demikian? Faman ankar faqad bari'a, siapa yang mengingkarinya maka sungguh dia telah mencuci tangan darinya. Wa man kariha faqad salim, siapa yang membencinya maka dia telah selamat. Terus seorang sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah kalau gitu kita jatuhin aja, kita perangi aja. Qala la, kata Nabi, tidak, masallu, selagi kamu masih lihat dia sholat. Selagi kamu lihat dia masih sholat. Kesalahan pada manusia adalah wajar, apalagi yang nggak tahu. Ya. Gus Dur saja presiden yang kiai ongkoh, gitu kan? Banyak nggak yang hujat? Banyak, ya manusia namanya. Masuklah ini ke dalam urusan-urusan politik, gitu ya. Boleh sangat dibenarkan mengkritik, tapi apa solusinya? Dulu ketika Abuya masih sering ceramah di sana sini, yang Abuya gebok itu sistemnya bukan manusianya. Enggak bilang Soeharto koruptor, Soeharto pembunuh, enggak ada. Sistemnya bukan manusianya.
Maka siapa saja di antara kita yang bersalah, kesalahannya bukan manusianya yang kita anuin. Kalau dia jadi benar, bahkan lebih baik daripada kita, kenapa tidak? Kesalahannya. Jadi bukan manusianya, bukan Jokowinya, sistemnya. Ini kagak. Jokowi ya dibilang goblok, dibilang apa, ini udah nggak bener gitu ya, cara berpolitiknya. Paling tidak tiba bil akhlak, di dalam akhlak itu tidak dibenarkan siapapun manusianya. Siapapun manusia, jangan berkata, oh dia mah Habib, enggak ada. Akhlak adalah ukurannya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan para habib, bukan para kiai, bukan para apa, tapi adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita paling marah, paling bukan mulutnya, mukanya kelihatan merah. Ketika Nabi kita marah, sekejap kembali senyum lagi. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelihatan mukanya merah, oh Nabi ihmar wajhu, mukanya agak merah, tandanya Nabi kita lagi agak sedikit marah. Namun kembali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senyum kepada umat. Maka beruntunglah kita, umat yang nggak pernah ngelihat Nabi, dibang denger ceritanya, percayaannya apa kandas. Beruntunglah kita sebagai umat yang nggak pernah lihat Nabi, percaya kita sampai kandas. Mau ditukar Nabi kita sama Nabi yang lain, Qadianiyah misalnya, mau? Oh iya kagak, ndak ada. Untungnya begitu. Berkat siapa? Berkat orang tua kita, berkat ibu bapak kita, berkat lingkungan kita, berkat guru kita. Guru kita ke guru, ya akhirnya sampainya ke Nabi lagi. Akhirnya sampainya ke Nabi lagi, beruntung. Dan ajaran-ajarannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sangat indah. Sangat indah sekali. Ringan dan lain sebagainya, sangat sayang kepada kita. Enggak pernah menyalahkan. Nah, orang ada sembahyang sampai 3 kali salah, bangun katanya sembahyang lagi, belum benar salat kamu, bangun, kamu udah tua-tua nih sembahyang masih salah aja. Enggak dibilang begitu, sembahyang lagi. Semacam ini, apabila kamu salat berdiri biarlah tegak dan tomak nina, bila ruku begini dan tomak nina, bangun lagi tegak tomak nina, baru benar katanya. Oh ya sudah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Qala Sufyan fi jahannam wadin la yaskunuhu illa qurra az-zairuna lil muluk. Ini rada serem ini omongannya. Di neraka ada telaga yang tidak ditinggalin kecuali ulama-ulama yang bakalan masuk di situ. Kan serem. Bukan ini jamaah, ulama-ulama. Kalau saya maka nggak masuk dah. Ya ustadz kecil-kecilan lah gitu. Kalau masuk ulama beratnya. Kenapa? Illal qurra, ulama-ulama az-zairuna lil muluk, yang senantiasa kehidupannya tergantung kepada pemerintah. Jilatlah, inilah, oh itulah. Salahan pemerintah, dibela habis-habisan dan lain sebagainya. Serem gak nih? Serem. Kak, dari ulama-ulama yang ada, saudara bisa lihat di YouTube, bisa lihat di apa, mana yang pakem, gitu ya. Itulah yang kita ikuti. Mana yang konsekuen dengan ilmunya. La syarqiyah wal gharbiyah, tidak menganut paham barat, tidak menganut paham timur,
nggak nyapir di pintu apa namanya gerbang pejabat dan lain sebagainya. Wa qala Hudzaifah iyyakum wa mawaqifal fitan. Hindarilah kamu tempat-tempat fitnah. Qila wa ma hiya, apa itu tempat-tempat fitnah? Qala abwabul umara, pintunya para pejabat, pintunya kantor bupati, pintunya kantor presiden, gubernur, pintunya presiden. Tidak ada mungkin ustadz atau kiai gitu dipanggil, diundang ke istana nggak datang, nggak ada. Saya berapa kali setiap anu dia datang, enggak. Pernah nggak enak juga sama kawan, datang juga, bukiran foto-foto, saya kabur, nggak ada foto-foto. Ya padahal Jokowi meleng-meleng nyari gitu, enggak. Ya ada foto-foto saya dengan Jokowi sebelum jadi presiden, tapi tatkala jadi presiden enggak. Wah ini mah orang bangga, saya foto dengan presiden di istana, buat apaan? Kalau bisa dibuat fakta besok di akhirat, nah ini saya malaikat, saya ada foto saya sama presiden loh, ini amat bikinan dibebek, bikinan dibebek nggak ada, nggak beres, foto ini lah ditiban sama malaikat, nggak ada. Yadkhulu ahadukum alal amir fayusaddiqu bil kazib, maka dia masuk kepada pejabat, dia benarkan langkah yang dilakukan padahal keliru. Nah, disinilah apa namanya letaknya. Bahwasanya itu dikatakan pintunya fitnah. Pintunya oh kita kan dipanggil, diundang apa dosa kita? Ya diundang nggak ada masalah. Diundang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kita tanya dalam rangka apa diundangnya, kan begitu. Pasti ada dia minta dukungan apa? Tidak ada selagi syariatul Quran, syariah Islamiyah belum tegak di Republik kita ini, tidak akan ada yang pernah benar. Gitu. Selagi syariat Islam, hukum Islam, undang-undang Islam belum berlaku, nggak bisa benar. Sampai kapanpun nggak bisa benar. Nggak bisa benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama umana'ur rusul. Ulama itu adalah pemegang amanat para rasul, para nabi, untuk menjaga manusia, untuk menjaga kita-kita. Selagi ulama itu tidak bercampur dengan pejabat, selagi ulama itu tidak bercampur dengan pejabat, selagi ulama itu tidak nempel dengan pejabat. Apabila ulamanya sudah nempel dengan pejabat, sudah rusak amanahnya. Amanahnya sudah rusak. Apa kata Nabi? Fahzaruhum mu'tazilum. Hati-hati. Fahzaruhum. Hati-hati. Tinggalkan itu. Kan kalau kita buka semua ini jadi a priori umat beragama apa ulama gitu kan. Tetapi ya kitanya mesti kenal ulama, perjalanannya, kehidupannya dan lain sebagainya. Maka kata ulama adanya, ya ulama itu boleh kaya nggak? Boleh. Kalau dia punya dagangan, dia punya kebun, dia punya pun karet atau dia punya apa? Oh, tapi kalau tatkala dia menjadi pengemis kepada pejabat, itu yang rusak. Boleh ulama itu menjadi orang kaya, boleh. Tetapi kata seorang ulama, Sufyan bin Sauri mengatakan bahwasanya zawaltu al-ibadata wa tijarata falam yajtami'a. Aku coba dua-duanya. Ibadat dengan benar, dagang dengan benar, tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Bagaimana?
Kita dagang beras, datang nenek-nenek bawa duit 1.000, minta beras. Lah kalau buatan saya yang dagang, kuatnya berapa? Kuatnya berapa nentengnya? 10 liter, kasih 10 liter, walaupun uangnya 1.000. Rugi nggak bakalan ya? Iya pasti rugi, pada zahirnya akan rugi. Lah kalau tukang dagang itu kan kagak kenal nenek-nenek, nggak kenal siapa. 1.000 mana dapat, udah war. Maka tidak bisa berpegang teguh dengan ajaran agama ibadat bareng dengan dagang tidak. Maka saya dipesan oleh orang tua saya, dagang boleh, lu dagang mobil, dagang motor, dagang apa boleh, tapi jangan dagang beras. Pasti akan rugi dan pasti akan bangkrut. Kenapa? Datang nenek-nenek gitu, datang lagi janda, cakep juga lagi, ya kita kasih sekarung. Lah kan repot, gitu. Lah iya, datang janda cakep masih bening, ya udah neng, ambil sekarang bawa pulang. Lah kalau datang 3, 4, lah habis itu. Kan gitu. Iya. Habis sudah selesai. Maka pesan bapak saya itu begitu, benar. Kalau itu benar, kenapa jiwa dia sama dengan jiwa saya? Lu jangan. Akhirnya semuanya nggak ada yang bisa. Fahzaruhum wa taziluhum. Hati-hati, dan ulama yang semacam itu, ini sama sekali saudara-saudara bukan untuk saya ya, jangan ini saya membaca kitab, saya serahkan, saya yang lebih takut. Saya yang lebih takut kalau yang semacam ini jadinya, waduh, buat apa saya ngaji sampai ke Mekah-Mekah? Gitu. Kalau jadi begitu kan begitu. Saya ngaji ke Mekah adalah untuk selamat dunia akhirat. Semacam ini gimana? Qila lil ahmas laqad ahbabtul ilma likasrati man ya'khudhu anka. Al-Imam Ahmas ditanya, aku cinta ilmu karena banyak orang yang belajar daripada Tuhan. Faqala la ta'jalu, jangan cepat-cepat memberikan nilai. Kenapa? Orang belajar sulusun yamutuna qablal idrak. Sepertiganya akan gugur di awal jalan, masuk pesantren 1.300 berhenti, masih ada 600. Wa sulusun yalzamuna abwaba salatin, sudah jadi sepertiganya amburadul, pemain politik, dagangan politik, jual sapi politik, masuklah di dalam dunia-dunia semacam itu. Ini pun lagi tidak tidak beres. Sedangkan mereka adalah syarrul khalqi, adalah manusia-manusia yang paling brengsek. Wa sulusul baqi la yuplih illal qalil. Sedangkan yang sepertiganya akan sepertiganya dan sedikit dari yang sepertiga itulah yang bakal selamat. Artinya sepertiga awalnya udah kagak ada, emang jadi brengsek. Lah masa jadi pulang pesantren jadi main gaplek, kerjaan akan begitu kan, nggak beres. Kedua, sepertiganya udahlah, nggak buka pemerintah, masuk ke partai politik, ikut hina ini, ikut ini. Kulli hizbin bima radahim parihun, yang bukan partai dia sesat, yang bukan partai dia nggak beres. Wasulusul al-baqi la yuflah minhum illal, sedangkan sepertiganya tidak selamat kecuali sedikit. Kalau lah di Indonesia ada ulama 1.000, maka 300 lah ulama yang benar, dan berapa orang yang paling selamat, yang lainnya kacau. Walidzalika qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah, in ra'aitumul alim yughsil umara fahtarizu minhu fa innahu lis. Imam Sa'id bin Musayyib berkata, apabila kamu melihat orang alim yang bergaul dengan para pejabat, ingat bergaul, bukannya sekedar kenal. Gitu ya. Bergaul siang hari malam dan lain sebagainya, dia dengan dia. Kalau kenal nggak ada masalah,
Namanya manusia, banyak TV, banyak apa. Saya dengan Pak Muhtar Muhammad deketnya ketika dia di penjara. Setiap bulan, 2 bulan sekali saya liatin. Dan setelah dia keluar, udah bukan dari pejabat lagi. Namanya Muhtar Muhammad. Itu PPN berapa kali jadi, ini bagaimana sebagainya. Berapa kali saya ke rumahnya? Cuman 1 kali, itu pun lebaran. Enggak ketemu lagi. Oh, sudah selesai. Enggak. Oh, itu pun udah diajak sini, diajak sono, dia ke sana. Kagak enak juga datang. Enggak ketemu. Sudah. Dengan Patri ya ketemu di sini berapa kali, mau bulan puasa datang, lebaran datang, ya sudah kenal itu. Tapi saya ke rumahnya kagak. Nah, ke rumahnya kan paling kagak, masa kagak ngamplopin kan begitu. Kalau kau ngamplopin, 2 serpelit lu lah ya, mau kagak, emang kita nyari duit di situ, emang kita makan di situ, emang nggak punya Tuhan. Waduh, kacau. Apabila kamu melihat umara yang bergaul, ulama bergaul dengan umara, fahzaru, hati-hati. Fa innahu lissun, bahwasanya ulama itu adalah pencuri, maling. Ulamanya dibilang pencuri. Fa innahu lissun, bahwasanya ulama semacam itu adalah pencuri. Saya saudara dekat, banyak sekali dekat itu mau jenderal-jenderal dan lain sebagainya. Dulu sekarang enggak. Diundang ke sono, diundang sono. Nggak ada. Ini tuh, ini dari apa namanya, dari Kasad, gitu. Dari Kasad, diundang. Oh ya kagak enak, udah berkali-kali lah, gitu. Ya sudah. Enggak mau, ya paling mau kasih duit tadi kasih apa nih buat makan anak ini, wah ya kagak. Baik juga apa namanya, apa yang Allah Ta'ala kasih rezeki yang lain. Fa innahu lissun, bahwasanya ulama yang macam itu dikategorikan adalah pencuri. Wah, ulama rumahnya datang apa, ada program ini didukung, dapat duit. Gitu kan. Wa qala al-Auza'i ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min alimin yazuru amilan. Berat sekali jadi. Imam Auza'i mengatakan tidak ada yang paling Allah Ta'ala benci daripada seorang alim yang datang ke rumah pejabat. Iya apa-apa aja, banyak ustaz-ustaz begitu dan sebagainya. Iya emang dia belum pernah ketemu ngaji ini. Ya belum ketemu ngaji, kitabnya sampai di sini begitu. Ya paling dia baca-baca begitu nggak ada. Ini kan tegesekan loh, mau kagak mau teg-tegan. Mau kalau dia paham tegan, apalagi ustaz-ustaz manis jambu gitu kan. Ngaji baru 2 lembar gitu kan. Lah. Jadi dia nggak tahu ini. Loh kalau dia baca mah, waduh, gimana ini? Paling disobek, disobek supaya kagak. Nah enggak, kita baca. Yang pertama kepukul adalah saya, bukan bapak-bapak. Yang pertama kepukul adalah saya. Ya Allah, gimana ini? Bisa selamatnya. Ma min syai'in abghadu, tidak ada sesuatu yang paling Allah Ta'ala murka daripada seorang alim yazuru aliman, yang datang ke rumah pejabat. Mau ngapain? Maka kalau saya mas secara pribadi mau maulid, mau apa, udah jangan pakai ngundang bupati, wali kota, enggak usah. Kita aja rame enggak? Enggak usah gitu. Saya enggak begitu suka gitu. Cuman kadang-kadang kawan-kawan ya cobalah undang, bagus kagak datang gitu. Saya emang enggak mau. Lagi presiden, wakil presiden, menteri. Kita aja rame. Kita aja rame, nggak usah gitu-gituan. Saya takut kena ini soalnya. Saya takut kena ini, ancamannya berat. Kan begitu. Ya apalagi udah mikinan tua kan ya mau kalau ya rem sebetulnya mikinan pakem gitu. Ya sudah nggak usah begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara wa khiyarul umara alladzina ya'tuna al-ulama. Paling jahat, paling brengseknya ulama yang datang ke tempat pejabat, sebaik-baiknya pejabat yang datang ke tempat ulama. Nah itu.
lawanannya. Ulama, umara, dia datang ke tempat kita, itu yang paling bagus. Tapi yang paling brengsek ulama, dikit-dikit ke rumah wali kota, dikit-dikit ke gubernur, dikit-dikit apa lah? Apa sih? Lalu, waduh, maka serem urusan ini, serem. Wa akhiran yaqulu Makhul ad-Dimishqi rahimahullah, man ta'allama al-Quran wa tafaqa fid din summa sahibal sultan tamalluqan ilaihi wa tam'an fi maladai khada fi bahrin min nari jahannam bi'adadi khataya. Waduh, lebih berat ini urusan. Siapa yang belajar Al-Quran, belajar agama, udah beres, sudah alim, untuk kitab bagus, kemudian berkawan, berteman dengan pejabat, bupati, gubernur, presiden. Karena apa? Mengharap apa yang ada di tangannya, yaitu harta. Orang itu khadafi baharin min nari jahannam. Orang itu telah berenang, nyilem di api neraka. Khadafi bahrin min narin. Dia masuk, nyeblung ke dalam neraka jahanam. Lo kan berat banget sanksinya. Sanksinya nggak imbang. Nggak imbang yang kita dapat. Yang kita dapat berapa sih? Yang kita dapat berapa sih? Tapi yang sanksinya kebahagiaan nggak ada. Dan saya setiap dekat gitu kan, bukan kepada ketika dia lagi pejabat, itu kan kepada Soeharto, Tominya gitu kan, anak-anaknya setelah dia jatuh. Gitu. Maka saya berpegang kepada sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu aziza qaumin zalla ghaniya qaumin ibtaqara wa aliman bainal juhal. Artinya apa? Allah Ta'ala kesian kepada azizza qaumin zalla, orang besar kemudian jatuh, itu kan merasa hina, yang begitu deketin. Azizza qaumin zalla, orang besar kena kasus apa dan sebagainya menjadi jatuh, itu perlu dideketin. Ghaniya qaumin ibtaqara, orang kaya jatuh miskin, itu kesian. Betapa dia menderitanya, yang begitu perlu dideketin. Azizza qaumin zalla, ghaniya qaumin ibtaqara. Artinya orang yang kaya, kemudian hartanya disisa dan lain sebagainya, disita, rumahnya diambil, semuanya disita, dia tinggal di gubuk, di bulak, padahal tadi ada pejabat itu namanya ghaniya qaumin ibtaqara, orang kaya jatuh susah. Kemudian wa aliman bainal juhal, kesihan aku orang alim di antara orang-orang bodoh. Orang alim banget tapi pengikut-pengikutnya orang bodoh. Agak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau ngaji. Ya, tapi alhamdulillah mau kita enggak ini, ada ngaji banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngaji terus. Insyaallah nanti tinggal 10 hari atau 15 hari baru kita tawakupan dalam rangka Ramadan. Allah Subhanahu wa taala wa ilmuhu atam.